...227 petani Kota Tegal mendapat bantuan benih padi varietas unggul dari pemerintah Kota Tegal melalui dinas terkait, yakni Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan. Bantuan benih padi diserahkan kepada perwakilan Poktan atau kelompok tani dari 4 kecamatan secara simbolis di kantor Balai Penyuluh Pertanian Sumur Panggang pada Selasa 13 April. Varietas benih padi yang disalurkan untuk petani Kota Tegal tersebut adalah Inpari 32. Kabid Pertanian dan Pangan DKP 3 Kota Tegal Yusmana SEMM dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan bantuan tersebut adalah untuk meringankan beban operasional para petani memasuki musim tanam 2021 April sampai September. Kita ketahui bahwa lahan kita ini khususnya dan di wilayah Margadana sering terkena banjir. Ya, di antara banjir itu ya ada dari hujan, ada limpahan air dari wilayah selatan ke utara. Kita kan area rendah ya, itu kerendam lahannya, kemudian intrusi air laut. Kasihan, kadang-kadang para petani ini sudah menanam baru umur 1 minggu 10 hari kerendam, akhirnya mati benihnya. Nah, tujuan kita salah satu itu adalah mengganti benih-benih padi yang sudah ditanam yang mengalami kebanjiran. Ditambahkannya, bantuan tersebut rutin diberikan sesuai anggaran, yaitu 1 kali masa tanam pada periode April sampai September. Itu dikarenakan bulan tersebut adalah waktu terbaik untuk memulai tanam sehingga hasil produksi akan maksimal. Dalam acara tersebut, Kabid Pertanian dan Pangan melalui POPT, Perangkap PLT Kasih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Novi Aji SSPMP mengedukasi para petani bahwa penggunaan varietas Inpari 32 untuk musim tanam kali ini dilakukan sesuai dengan PHT atau pengendalian hama tanam secara terpadu, yaitu gilir varietas. Pakai Inpari 32, nanti untuk musim tanam berikutnya bisa pakai Membramu atau Situbagendit, ya, atau Inpari 42 atau Inpari 79, ya. Untuk musim berikutnya lagi diganti lagi. Jadi sebaiknya maksimal adalah 2 turunan, misalnya Inpari 32, kemudian dijadikan benih lagi di musim tanam berikutnya ya masih ada ketahanan. Tapi kalau sudah sampai turunan ketiga dan seterusnya, itu kualitasnya sudah semakin menurun. Jadi harus diganti lagi dengan benih padi yang asli, yang pabrikan. Kenapa Pak? Karena kalau sudah seperti ini, sudah bersertifikat, sudah berlabel, berarti di sana di produsen benih itu sudah ada pengujian, ya, daya tumbuhnya, kemudian sudah ada perlakuan, situ sudah ada treatmentnya menggunakan fungisida, kemudian insektisida supaya dia lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman di lapangan. Selain itu, petani juga diedukasi untuk menanam refugia di sekitar lahan sawah. Penanaman refugia penting dilakukan ketika masih turun hujan dengan syarat tanah atau media tanam sudah dihaluskan atau digemburkan. Jika tidak ada hujan, cukup dengan sering menyiram setiap hari. Untuk meminimalkan serangan penggerek batang bisa ditambahkan furadan, tapi secukupnya saja Pak. Kalau berlebihan, sayang sekali mikroorganisme yang akan di dalam tanah yang berfungsi menguraikan unsur hara itu ikut mati, termasuk cacing juga ikut mati, sayang sekali. Kemudian jangan lupa juga ditambahkan pupuk organik. Bapak-bapak ampun mengandalkan pupuk kimia, ya. Karena kalau terlalu banyak penggunaan pupuk kimia, terutama jika di musim hujan terlalu banyak urea, maka akan semakin rentan terhadap serangan penyakit resek. Kemudian jika menggunakan pupuk kimia terus-menerus bahkan berlebihan, maka kondisi tanah akan semakin padas, ya, jadi sulit ditembus oleh akar tanaman. Akhir acara, Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana juga menjelaskan mekanisme prosedur permohonan bantuan. Baru koordinasi dengan Ketua Poktan dan PPL ngajukan surat ke dinas itu Pak.
mekanismenya ya Pak. Somari, Ketua Kelompok Tani Trimulya 1 Kalinyamat Kulon mengaku sangat senang dengan bantuan benih tersebut. Ini dikarenakan bertepatan dengan dimulainya musim tanam serta keunggulan benih yang diberikan. Tani mengucapkan kepada pemerintah yang peduli kepada penggarap tani untuk memberi bantuan ya, contoh bantuan ini benih, bantuan pupuk gitu. Sangat-sangatlah terima kasih, sangat membantu lah. Selepas acara ditutup, para petani tampak sangat senang dengan bantuan benih tersebut. Mereka, perwakilan kelompok tani, segera mengangkut bantuan untuk secepatnya didistribusikan kepada para anggotanya. Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.